Selamat datang di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Tapi kalian sadar gak sih hari ini, malam hari ini kita seneng banget. Iya. Senengnya karena bukan hanya kembali untuk menemani si Sweetheart, tapi juga karena gak ada Aldi Taher. Justru itu. Kemana sih sebenarnya Aldi? Apa emang dia udah nggak ada? Bagaimana? Karena menurut produser berdasarkan episode sebelumnya dia gaji buta, jadi dihilangkan saja. Ya, oke, kita akan hadirkan bintang tamu kita, narasumber kita yang tentu saja akan berbicara dari hati ke hati. Kita mau cari tahu selama ini dia kemana aja. Karena Sweetheart ternyata bintang tamu kita yang pertama, dia selama ini tidak pernah muncul di layar televisi. Selalu menolak dalam tanda kutip untuk hadir di layar televisi. Tapi malam hari ini perdana dia hadir ke televisi untuk kita semua. Sweetheart masih ingat dengan Citayam Fashion Week ya, melahirkan beberapa nama yang begitu fenomenal ya. Banyak sekali, dan kali ini kita akan hadirkan bersama-sama. Ini dia JJ dan juga Bonge. Ngapain sih lu Aldi Taher jadi Bonge ceritanya, ha? Oh, baru kita kira nggak ada lu, kok lu muncul juga sih? Jadi rambutku ini begini karena kelamaan di hair dryer. Apa sih? Lama di hair dryer. Bagus ya, lebih bagus pakai helm full face biar nggak kelihatan mukanya ya. JJ apa kabar sayang? Baik, manis banget anak ini. Akhirnya JJ muncul ke layar televisi ya. Iya. Untuk kali pertama. JJ terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. Masih ya JJ. Kita mau kasih lihat dulu buat Sweetheart di rumah. Sosok JJ ini sosok yang seperti apa? Banyak dibicarakan kanan, kiri, depan, belakang. Tapi tetaplah dia juga adalah manusia yang punya hati. Ini dia JJ di Heart to Heart. Ya sudah kita hadirkan bersama-sama di Heart to Heart. Ini dia JJ, salah satu ikon dari Citayam Fashion Week. Nama aslinya adalah Jasmine Leticia. Betul ya? Betul. Terus JJ itu siapa yang ngasih nama JJ? Aku. Kamu sendiri jadi Iya, nama aku panggilannya. sendiri. Dan ini tadi kabarnya pertama kali kamu masuk TV ya? Perdana. Perdana ya? Wow. Thank you JJ. Di heart to heart doang ya, Tuan Nyonya. Iya. Tapi Tuan Nyonya, saya pengen nanya. JJ ini banyak pertanyaan netizen. Kamu tuh ada mix bule gak sih? Dari itu sih ada mixnya juga. Dari? Yang nanya situ, J. Oh, Dari siapa? Gak apa-apa sayang. dari papa. Papa orang mana? Papa aku orang Belanda. Oh, papa kamu Belanda. Mama Iya. kamu orang mana? Mama aku orang Sunda. Orang Sunda. Sunda Belanda, Jasmine Leticia. J, kenapa baru mau muncul di TV itu sekarang? Kamu kan viralnya kemarin-kemarin di awal-awal tuh booming banget. Iya. Kenapa nggak mau datang ke TV? Bahkan juga sempat tidak jadi hadir sebagai bintang tamu di salah satu program Trans TV. Kenapa? Sebenarnya sih aku tuh lebih mentingin utamain kesehatan sih. Kalau memang aku lagi sakit atau aku rasa fisik aku belum kuat, terus kalau misalnya batin aku juga lagi nggak enak apa gimana, aku mentingin utama mood aku. Karena aku kalau jadi aku tuh yang sebenarnya tuh aku orangnya mood-moodan, aku moodian. Oh, kamu moody. Iya. Oh, oke. Aku moody, jadi kalau misalnya apa ya malah jadi nggak kayak sempurna dan nggak kayak apa yang kakak mau, apa yang kakak ekspektasiin, mungkin kayak wah di Citayam nih dia seru nih, asik nih. Tapi begitu kalau aku lagi moody atau apa, sesampainya aku di sini, Ya. mungkin aku bisa ngerasa kayak kalau lagi memang lagi nggak enak, ya nggak tahu apa yang bisa terjadi. Jadi sekarang mood kamu lagi bagus ya? Bagus. Semoga selalu bagus moodnya ya. Amin. Supaya juga bisa terus mengekspresikan diri ya. Tapi kita juga mau kasih lihat ini buat Sweetheart di rumah. Apa yang membuat seorang JJ dan juga teman-teman yang lain yang menjadi viral di media sosial. Apa sih yang mereka lakukan? Kita lihat yang satu. Jadi itu JJ sama Roy pacar kamu ya? Bener ya? Masih pacaran sama Roy?
mantan. Oh udah Mantan, putus. pada putus, Kenapa putus? Kakak. Kau udah putus? Putus kenapa? Karena ada aku. Oh. Putus kenapa? Lu tuh sama kurma. Aku bukan sama kurma. Sama siapa? Aku sama cilok. Kenapa? Aku udah putus hubungan sama Roy karena gara-gara Roy itu sekarang udah sibuk makin kesini. Aku kurang dapat perhatian lebih dari dia. Oh kurang dapat perhatian. Ya. Tapi Tapi kita tahu ya, kamu kan viralnya di Citayam Fashion Week. Itu tuh awalnya tuh gimana sih kamu bisa nongkrong di sana, setiap hari di sana, banyak yang fotoin, banyak yang ngikutin. Awalnya tuh gimana? Jadi awalnya gini Kak, awal mula aku bisa terjun ke Duku Atas itu karena aku punya satu teman yang memang dulu tuh aku sering main banget sama dia. Kamu happy? Ya, Terus apa yang membuat kamu terus-terusan datang ke sana? aku ngerasa tuh Duku Atas itu tempat aku dimana aku bisa healing. Healing. Aku bisa healing, bisa ketawa-tawa bareng temen, bisa nongkrong bareng temen sampai malam, terus pulang, istirahat, bangun lagi, kesana lagi. Walaupun tempatnya sama, cuman kayak gitu-gitu aja, nggak ada yang lebih, no anything. Tapi aku ngerasa dimana kalau aku nginjek tempat itu aku bahagia aja. sekarang ini Onge sama semua pemirsa Sweetheart pengen tahu nih kegiatan JJ dari bangun tidur sampai bobo. Coba kita juga Siap. penasaran ya. JJ itu kalau sehari-hari ngapain sih? Kita penasaran. Oke, let's go ya. Oke. Kita ke samping sini, J, ya. Silakan JJ. Kamu sama Om Onge di sini. Iya, ini udah ada papan seluncur. Papan tulis. Jadi JJ Ya. tulis keseharian JJ dari mulai bangun tidur kegiatannya sampai tidur lagi apa aja biar kita tahu jadwalnya. Ya, J sambil ngadep ke sana coba ya. Agak Iya, sini oke ya. ya. Silakan, kamu tulis. Bangun tidur JJ jam berapa? Biasanya langsung ditulis. Aku bangun tidur itu biasanya paling lama jam 12.30. Hah, setengah satu kamu bangun tidur. Wow. Kok siang banget? Karena aku kadang tuh kalau lagi yang namanya beber capek, Ya. ngantuk tuh ada, tapi dibandingkan sama rasa ngantuk tuh lebih banyak capek, berat, semuanya ada. Bangun Coba tidur bangun tulis. tidur tulis. Bangun tidur. Bangun Oke. tidur. 12.30 JJ bangun tidur. Ya bangun. ampun. Oke, bangun aja ya. Memang kalau masa-masa remaja kita suka tidurnya sampai siang ya. Setelah bangun tidur, Iya. JJ ngapain biasanya? Bangun tidur. Ah. Rebahan. Rebahan. Oh, Aduh. lanjut rebahan ya. Rebahan sampai jam berapa J biasanya? Ayo berapa? Jam 4. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 12.30 lagi. Beneran jam 4? Hah? Ngaku aja. Sampai jam berapa? Apakah sampai jam 12.30 lagi jadi hidupnya cuma bangun tidur rebahan, bangun tidur rebahan? Maksud jam 15.40. jam 4 kurang 15 berarti. Oke. Setelah itu apa lagi J? Setelah 15.45 kamu ngapain lagi tulisan? Aduh. Ini kalau lagi nggak produktif ya Kak. Kalau Oke. lagi produktif ada. Kalau lagi produktif coba, aja, lagi produktif aja. Ini kalau lagi nggak produktif nih. Iya. Ini namanya JJ, kalau produktif Jasmine. Oh. Kalau Jasmine bangun jam berapa? Jasmine digaris deh, Jasmine ini. Bangun tidur kalau lagi produktif aku bangun jam 7. Jam 7 pagi. Oke. Oke, Jam 7 oke. pagi bangun, lalu berikutnya Langsung sarapan. sarapan. Oke. Sarapan. Bangun sarapan, setelah sarapan ngapain lagi? Buka IG. Buka IG, Buka IG. ya itu termasuk jadwal yang penting Betul. di kehidupan ya. Karena buat kami buka IG juga adalah bagian dari sarapan ya. Iya, Setelah buka IG, Update ya. Buka IG, setelah itu cek endorse. cek endorse. endorse, Emang ya. dalam satu hari bisa endorse ada berapa JJ? Dalam satu hari JJ bisa dapat endorse itu sekitar paling banyak 10. Aha. Wah 10 itu banyak loh. Paling sedikit? 10, paling sedikit itu minimal 4 lah. Oke gini J, dalam satu bulan penghasilan kamu dari endorse, kemudian visit, datang ke acara-acara bisa berapa dalam satu bulan pendapatan JJ? Mungkin kalau kemarin aku bener-bener produktif dan lanjut aku konsisten, itu mungkin udah dapat 100 juta. Wow! Kenapa? Minder dia. Dia minder. Minder. Kenapa masih nih dong? Lu lanjutin,
Lu lanjutin. Minder ya? Gue minder. JJ 100 juta. Aldi Taher berapa kamu sebulan? Ya kalau aku mah lumayan lah buat token listrik. Itu Oke. kalau Kak ya, Kalau it's okay. Tapi sudah pernah mendapatkan angka segitu belum sebulan? belum. Oh, belum. pernah. Oke. Belum pernah, namun kalau semisal Jasmine, kalau kamu konsisten, kamu bisa ngasihin segini dalam sebulan. Oke, kita doakan semoga Jasmine Amin, bisa dapat amin, 100 juta amin. dalam 1 bulan. Semuanya bilang amin. Amin. Insya Allah. Oke, setelah cek endorse ngapain lagi setelah itu? Jalan-jalannya kapan? Jalan-jalan Mulai kayak jalan di ke Duku Sudirman, Atas. di Perginya, Iya. perginya itu aku biasanya jam 5 sore. Jam 5 Oh, jam sore. 5 Jam sore. 7. Nah, kita langsung loncat ke situ aja Karian karena ada videonya Yes. nih, ada videonya kalau JJ lagi jalan-jalan sendirian di Sudirman, kita lihat Iya. bersama-sama Kita ya kasih sayang. lihat ya seperti apa sih JJ di sini. Memisahkan kita, belum sempat kita. Itu sempat viral juga tuh tayangan ketika kamu lagi jalan di Sudirman, kamu sendirian. Karena yang kita tahu biasanya kamu selalu ada yang menemani, kiri kanan ada bodyguard, ada yang coba membuka jalan segala macam ya. Itu kenapa saat momen itu kamu sendirian? Oke, terus? Dan setelah aku turun, akhirnya ada nih yang videoin, mungkin aku nggak denger ya, karena aku memang sibuk lagi chattingan tapi sambil dengerin musik. Oke. Dan di situ aku bawa tas karena memang malam itu aku mau photoshoot. Oke. Akhirnya aku jalan ke Sudirman. Oh, tapi itu JJ sendirian kan biasanya JJ Sendiri. selalu ditemenin sama teman-teman atau bodyguard itu namanya? Itu teman-teman. Oh, itu teman-teman. sebenarnya teman-teman. Oke. Terus mereka kemana saat Teman-teman itu? aku memang lebay sih. Suka gitu. Suka "J, kayak minggir, J, ngebut iya, jalan ya? J, itu makanannya rempah-rempahnya tuh jatuh tuh. Ini tuh. Sini gue tadahin. Ada berapa teman-teman yang ngerumunin JJ kayak gitu biasanya? Jadi punya temen tuh banyak, nggak kehitung, tapi Jiji nggak hafal nama, tapi Jiji hafal muka. Oh, kamu gak hafal nama. Oke. Jadi momen tadi ketika kamu jalan sendirian, bodyguard kamu, teman-teman kamu yang biasa membuka jalan, mengamankan kamu itu pada kemana? Itu mereka pada pulang masing-masing karena udah hampir sebulan mereka nggak pulang. Waduh. Dan aku selalu ngingetin ke mereka buat pulang karena kalau nggak pulang mau jadi apa, mau kayak aku. Emang kenapa kamu? Kamu kena gitu iya. ya? Iya. Mau jadi kayak aku? Emang kamu kenapa? Ya kalau aku kan memang aku akuin aku tidak pulang, namun aku berkarya di sana, menghasilkan uang, mencari uang sendiri, mencari jati diri, dan semua aku cari pakai kaki dan tangan aku sendiri. Lalu kenapa kamu nggak pulang? Aku nggak pulang itu bukan sebuah kata ada something atau apa. Memang ada something, cuman aku mungkin nggak buka kali ya di sini. Kalau untuk masalah aku nggak pulang, aku selalu pulang hanya ke rumah nenek. Hanya ke rumah nenek? Kenapa ke rumah nenek aja, nggak ke rumah orang tua? Kalau ke rumah orang tua, mami aku memang sudah masing-masing punya keluarga masing-masing sekarang. Tapi kan dia tetap orang tua kamu. Tetap dia orang tua aku yang melahirkan aku, yang membimbing aku. Tapi pada saat semasa aku masih kecil, yang selalu ngurus aku dan selalu bimbing aku dan mengajarkan aku itu hanyalah seorang nenek aku. Terakhir ketemu sama mama atau ibu manggilnya? Mami. Aku manggil ibu aku mami. Mami, Kalau oke. manggil nenek aku mama. Oh, Oke. oke. Terakhir ketemu mami kapan? Terakhir aku ketemu mami itu 2021 pas awal-awal aku pergi dari rumah. Kangen nggak sama mami? Kalau dibilang kangen, kangen. Dibilang pengen ketemu, pengen. Tapi Tapinya jangan dijawab. Nanti kita akan cari tahu sesaat lagi tetap di Heart to Heart. Uptown girl, she been living in a uptown world. I wish she never had. Kita kembali lagi di Heart to Heart, curahkan isi hatimu. Ini kali perdana seorang JJ muncul di layar televisi ya J. Tadi kita sempat tanya sama JJ. JJ kangen gak sih sama mami? Jawaban JJ, dia kangen sama mami, dia pengen ketemu sama mami. Tapi, ada tapinya. Emang tapinya apa J? Tapi karena dia udah berumah tangga dan juga udah punya anak lagi 2, yang satu namanya Neima, yang satu namanya Malik.
walaupun mereka adalah adik tiri aku, tapi tetap dia dilahirkan dari ibu kandungku. Pasti. Jadi tetap aku akan menganggap dua adik aku itu adalah adik kandung aku. Oke. Tapi tadi kan JJ bilang kangen. Tapi apakah kehadiran keluarga barunya Mama ngebuat JJ akhirnya nggak mau pulang ke rumah? Atau ada hal lain yang ngebuat JJ akhirnya nggak mau pulang ke rumah? Sebetulnya kalau masalah aku nggak pulang ke rumah tuh memang ada hal lain yang aku pernah buka, namun sekarang aku mau jadi JJ yang baru, yang buang masa lalu dan mau buka lembaran baru. Apa yang kamu lakukan J sampai kamu kok kayaknya susah ketemu Mami? Aku sama ibu aku tuh persis. Aku orangnya gengsi, dia juga orangnya gengsi. Sama-sama gengsi ya batu ya ketemu batu gitu. Jadi kalau mau disatuin tuh keras banget. Cuman aku selalu ingat apa kata pesan nenek aku. Aku pun juga sering nanya, Mah, menurut Mama, aku ke rumah Mami nggak ya? Ketemu nggak ya? Ngomong apa ya? Terus aku punya salah apa nggak sih? Minta maaf nggak sih? Selalu dengan jawaban yang sama, nenek aku, Mama, selalu bilang, kamu nggak salah. Bagaimanapun itu dia tetap ibu kamu. Jangan jadilah anak yang durhaka. Kamu harus ketemu sama ibu kamu jika memang kamu nanti sudah tidak sibuk lagi. Gitu. Kita berharap kamu segera ketemu dengan Mami, Amin. ya, ibu kamu. Kalau kamu bilang kamu batu, dia batu, tapi batu sekalipun bisa hancur dengan setetes air, perlahan tapi pasti. JJ, kita mau kasih lihat juga buat sweetheart di rumah dan juga buat JJ, kerinduan Mami kamu, ibu kamu tercinta, mencari kamu ke sana kemari. Halo, Assalamualaikum. Halo Jasmine, ini Mami. Jasmine, kita semua berharap Jasmine pulang ke rumah karena selama ini Mami juga sudah berupaya untuk menghubungi Jasmine, tapi Mami mengalami kesulitan untuk mengkontak Jasmine. Kita semua nggak ada masalah sama Jasmine di rumah, baik-baik aja. Kalau memang ada apa-apa, tolong kamu pulang ke rumah. Kamu bicara sama Mami, bagaimanapun Mami adalah ibu kamu dan ini juga adik kamu, Malik. Sekarang udah usia 6 bulan, kamu belum pernah ketemu sama sekali sama adik kamu. Kami semua berharap kamu segera pulang ya Jas, kita selesaikan dengan baik-baik. Kamu ada rencana untuk menyelesaikan secara baik-baik seperti yang diinginkan oleh ibu kamu, Mami? Ingin sih Kak, soalnya dengan percaya diri aku merasa aku tidak punya salah dan nggak bikin kesalahan sama dia. Jadi aku ngerasa aku bakal kesana begitu aku ngerasa aku berani nginjek ke situ. Tapi J, kita juga berharap bahwa hubungan kamu dengan ibu kamu, Mami kamu akan kembali baik-baik saja karena bagaimanapun tidak ada yang namanya mantan orang tua ataupun mantan anak. JJ, Mami siapa namanya ibu kamu? Syarfima Syaradin. Mami Syarfima Syaradin. Kita yakin beliau begitu rindu sama JJ. JJ mau bilang apa sama Mami? Silakan lihat ke kamera. Cuman pengen bilang kangen aja sih, sama mau minta maaf aja kalau salah. Silakan langsung ungkapkan. Ya untuk Mami, I'm sorry for what I did. Mau nangis tapi udah nggak bisa. Aku udah nggak bisa nangis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku bilang apa sama Mami? Nggak apa sayang. Nggak apa-apa. Tapi susah. Kalau aku udah saking lamanya udah nggak pernah nangis, sakit matanya. Nggak apa-apa. Do you love her? Say it. I love you so much gitu loh. Tapi aku sebagai orang anak tuh bingung mau ngomong I love you gitu, karena kalau waktu masih kecil I'm okay to say that word, but in the meantime I'm older now. Aku udah makin berumur, makin banyak dewasa.
Dan aku kadang gengsi buat ngomong aku sayang sama mami gitu, walaupun banyak hal yang mungkin bikin aku sedih selama aku masih kecil gitu. Selama waktu dulu mami mungkin pernah ngelakuin banyak kesalahan ke aku, tapi aku nggak pernah benci, aku nggak pernah dendam, aku nggak pernah kesel. Bagaimanapun itu juga mami tetap mami aku. Kami berharap JJ kamu selalu dibukakan pintu hatinya. Bukan hanya untuk bisa menerima masa lalu, tapi juga menata masa depan. JJ dan juga Sweetheart, kali ini kita akan beralih di segmen berikutnya, di mata hati. Ketika mata tidak bisa berkata, tapi hati bisa berbicara. JJ, di hadapan kamu ada sebuah cermin. Dan kita tahu bahwa cermin ini tidak pernah berbohong. Dan cermin ini seperti kehidupan. Orang baik akan mendapatkan hal baik. Begitu pula sebaliknya. Kita akan meminta kamu untuk melakukan sesuatu sambil kamu menatap diri kamu melalui cermin ini. JJ, apa hal terberat dalam hidup kamu untuk menjadi JJ yang sekarang? Kenapa? It's okay. It's okay. Jadi sedih. Seberat itu. Coba diomongin aja, nggak apa-apa. It's okay. Apa, J? Terkadang hal berat sekalipun akan ringan jika kita mulai membuka hati, menatap diri, mencoba menghapus luka. Apa hal terberat menjadi JJ? Kadang tuh berat aja gitu, Kak, buat nerima tujuan hidup aku gitu pas bukan sekarang. Kalau sekarang aku bangga, aku bahagia. Tapi kalau waktu dulu aku tuh ngerasa kayak nggak layak aja buat nafas. Kenapa kamu merasa tidak layak? You are blessed. Tuhan memberikan kita kehidupan, kamu kehidupan, kesempatan. Mengapa merasa tidak layak? Karena aku ngerasa dimana aku dulu sewaktu aku masih kecil, aku nggak pernah dipegang sama mami. Aku nggak pernah dipegang sama papi. Tapi aku cuman dipegang sama mama. Sama nenek. Nenek. Itu yang hilang dari masa lalu kamu. Pastinya kita juga tidak boleh melupakan masa lalu, karena masa lalu adalah bagian sejarah hidup kita. Hari kemarin menceritakan sejarah. Hari esok masih menjadi misteri. Tapi cermin ini adalah kenyataan diri di hari ini. Semangat terus untuk JJ. J, apa yang selalu JJ sampaikan dalam hati JJ setiap hari untuk memberikan semangat, menguatkan diri JJ dari hari ke hari melewati masa lalu?
silakan semangati diri JJ melalui cermin ini. J, jangan lupa makan. Dan tidur malam-malam. Jangan lupa kasih kabar ke mama, ke bude. Jangan nyakitin diri lagi. Jangan batu, jangan nekat. Lu gak punya siapa-siapa. Tapi lu punya diri lu. Lu punya badan lu sendiri. Lu punya jiwa lu sendiri. Lu punya nyawa lu sendiri buat sayang sama diri lo. Walaupun lu cuman fisik lu cuma satu seutuh seorang, tapi jiwa lo penuh dalam banyak banget, penuh dengan banyak orang. Dan dia selalu sayang sama lo. Karena lo punya banyak banget orang yang bakal selalu di samping lo dan sayang sama lo, termasuk diri lo, sahabat-sahabat lo. Dan yang paling utama adalah nenek lo. Karena dia yang nimak lo dari lo bayi merah. Dia yang nafkahin lo sekolah. Dia yang selalu jadi kuping untuk ngedengerin semua curhatan lo. Dia yang selalu nasehatin lo. Dan juga dia yang selalu mengiyakan walaupun yang lo lakuin itu salah. J, kami di sini cuma bisa bilang, kalau kamu menganggap diri kamu sendiri, kamu tidak sendiri. Karena cermin ini adalah teman terbaikmu. Dia tidak akan pernah tertawa di saat kamu menangis. Kita akan kembali sesaat lagi, hanya di Heart to Heart. Sweetheart, kita kembali lagi di Heart to Heart. Curahkan isi hatimu. Sekarang kita sudah bersama dengan pasangan yang sedang berbahagia. Ada Habib Usman bin Yahya dan juga sang istri tercinta Kartika Putri ya. Kehamilannya membuat kita juga ikut bahagia. Habib, bahagia dong? Bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Boleh nengok kok. Boleh, boleh. Okay. Kita kesinian deh, kita kesinian. Oke, nengok sini. Ini usia kandungannya udah 8,5 bulan, 5, ya benar ya? Iya. Sebentar lagi dong berarti. Sebentar lagi. Tapi masih kayak kuat-kuat aja, aktif-aktif aja gitu ya? Iya, mau nggak mau kan harus kuat. Iya, pasti dong. Tinggal 5-6 minggu lagi. 5-6 minggu lagi. Itu dia. Bib, Bismillah, insya doanya Allah apa lancar. untuk bayi tercinta dan juga Kartika Putri? Agar menjadi anak yang soleha, bertakwa kepada Allah, ibunya sehat, hamilnya sehat juga, lahirannya sehat, dan berkah insya Allah. Satu Indonesia bilang amin. 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 Dan anaknya insya Allah jadi mu'alimah dan hafizah. Berarti jenis kelaminnya adalah perempuan ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik buat Kartika Putri dan juga Habib Usman bin Yahya. Kita bersama-sama akan memasuki segmen namanya adalah Mata Hati. Ketika mata tidak bisa berkata, maka hati yang berbicara. Wow. Oh biar matanya kelihatan ya. Silakan, kita akan memberikan pertanyaan untuk Habib dan juga Kartika Putri. Saling menatap. Oke, dinaikin aja. Dinaikin aja, it's okay. Saling menatap mata pasangannya masing-masing sambil menjawab Ini pertanyaan dari kami. kalau hati yang berbicara agak susah nih.
Kenapa tuh? susah? Hatinya lagi nggak enak. It's okay, namanya juga manusia tidak harus Lagi pengen curhat ya, Bu? senang setiap saat ya. Makanya pas ditanya mau syuting apa heart to heart. Oh pas banget hatinya lagi nggak enak. Pantesan di belakang duduknya jauh-jauhan tadi ya. Nah, Emang nggak teguran. Oh, emang nggak teguran. Wow, mulai curhat. Oke, siap ya, saling menatap satu sama lain ya. Ini curhat colongannya betulan loh, bukan bohongan. Emang ada apa nih, jadi pengen tahu nih? Kenapa sih? Ini baik-baik aja, rumah tangga baik-baik aja kan? Ha? Biasanya kalau ibu hamil kan suka ada aja gitu ya. Udah deh. Oke, let's go Habib, silakan ditatap wajah istri tercinta. Penampilan Kartika Putri sebelum bertemu Habib sangat berbeda dengan Kartika Putri yang sekarang. Tapi apa sih hal yang membuat Habib jatuh cinta dengan seorang Kartika Putri? Karena istikharah. Dan tanya istikharah di mana? Di mana? Di Raudhah. Wow. Udah jauh ya, Beb. Saat istiqoroh langsung mendapatkan jawaban. Istikharah di Raudhah pas lagi sujud terakhir itu kebayang mukanya. Kan kalau di Raudhah udah nggak mungkin syaitan lagi. Dan berarti kan insya Allah kehendak Allah dan ridhonya Allah. Dan abis itu salat lagi, ya kan? Mukanya lagi kebayang. Abis itu subuhnya di situ lagi, kebayang lagi. Abis itu juhurnya di situ lagi, kebayang lagi. Sampai 5 waktu salat kebayang lagi. Besokannya pun seperti itu. Jadi kalau Allah berkehendak, bismillah yang terbaik. Tapi Habib, apa sih yang benar-benar membuat jatuh hati selain kita tahu dari keyakinan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sosok Kartika Putri sendiri? Sifatnya baik, akhlaknya luar biasa. Ngajak baikan ya. Wah, ini lagi berantem nih, lagi berantem beneran ini ternyata. Lagi ada masalah apa emang? Apa? Lagi ada masalah Ya pas apa? makanya nikah kalau di rumah tangga mah. Ya justru aku melihat teman-teman aku termasuk ya, siapapun itu banyak masalah, jadi aku mau Nah nikah. makanya aku nggak mau cerita. Takut nggak pengen nikah ya. Oke, baik. Kita akan langsung pertanyaan berikutnya ya. Nah, Kartika Putri, Silakan ditatap Habibnya. apa sih yang membuat Kartika Putri akhirnya mantap memilih Habib menjadi imam? Restunya mama sih sebenarnya. Karena banyak yang mencoba mendekati, mengajak berumah tangga, serius. Tapi mama nggak pernah restu gitu. Tapi once almarhumah mama waktu itu, banyak sih alasan sebenarnya untuk mama nggak terima A, B, C, D, F gitu. Pas Habib, meskipun pasti ada pertimbangan yang mama pertimbangin, tapi mama mengizinkan untuk menikah. Jadi di situ kayak satu keyakinan yang memang oh ini yang mama ridoin gitu. Kalimat apa dari mama? Ya mama cuma bilang Bismillah. Mama dari dulu pengennya aku dapat suami yang soleh. Terus mama bilangnya ya kalau yang kamu cinta ya Bismillah gitu. Karena alhamdulillahnya mama bukan tipe ibu yang melihat dari segi materi, jabatan atau apapun itu. Tapi mama melihat bahwa dia mencari pasangan aku yang untuk menggantikan posisinya dia. Dan that's happen right now karena pada saat aku udah nikah, ya mama berpulang gitu. Do you miss her? Baru semalam sih juga yang kayak pas kontraksi gitu, mama tuh nggak pernah lewat satu hari pun untuk kontak aku. And aku dulu sempat berpikir sebelum ketemu Habib untuk aku nggak akan nikah gitu. Dulu keasikan dengan karir, dengan kehidupan duniawi gitu. Aku berpikir aku nggak mau nikah. Terus hidupnya buat apa? Waktu itu mikirnya cuman aku mau ngabdi untuk mama gitu. Tapi ternyata permintaan mama beda. Aku berpikir dengan adanya aku ngabdi itu membahagiakan mama. Ternyata keinginan mama adalah aku menikah. Mama bilang pengen aku punya kehidupan, punya cucu, terus sampai udah tua gitu, kayak udah saatnya nikah gitu. Jadi pas hamil kali ini kan gak ada mama gitu, jadi kayak ada yang beda banget sih, bukan ada yang beda tapi beda banget kayak ya kasih ibu ya. Makanya tadi kalau ngelihat ada anak sama ibu yang berdebat tuh kayak you gonna miss your mom, kayak so jangan buang-buang waktu, don't waste your time. Kayak
jangan jadi penyesalan gitu. Karena aku masih mudanya juga kayak pasti ya kita sama ibu tuh pasti ada perdebatan, ngeyel gitu. Tapi pada saat udah nggak ada ternyata yang dia mau tuh yang terbaik dari kita. Tapi gimana sih pengaruhnya kehadiran Habib di dalam hidup kamu saat ini? Mungkin kalau nggak ada Habib aku nggak akan sekuat ini. Yaitu yang aku yang menjadi rasa syukur aku dan aku menerima keadaan dan kenyataan gitu bahwa siapapun akan mati termasuk aku. Tapi dengan adanya Habib di saat kepergian mama ya membuat aku jauh lebih kuat, ngebuat aku jadi lebih menerima takdir bahwa kehidupan akan ada yang pergi gitu. Dan Habib banyak berbuat yang apa ya yang bikin aku bersyukur memilih Habib untuk menjadi pasangan hidup. Ya salah satunya adalah pada saat mama pergi gitu, karena Habib bisa menyayangi mama, mendoakan mama, dan selalu menjadi anak, bukan cuma mantu yang melakukan terbaik buat mama gitu. Bahkan sampai mama pergi, Habib selalu bersedekah atas nama mama, mendoakan mama gitu. Itu yang bikin aku apa ya, ya jatuh cinta sama Habib. Itu yang buat aku jadi merasa kayak ketika ada seorang yang kita cintai lalu dicintai oleh pasangan kita tuh itu udah lebih dari cukup buat aku. Habib dan juga Kartika Putri, silakan saling menguatkan dan saling menggandeng tangan satu sama lain. Silakan dipegang tangan suami tercinta dan juga istri tercinta. Aku cuma mau bilang terima kasih buat semuanya. Dan aku cuma mau bilang aku gak sekuat yang kamu kira. Kasih. Boleh dipeluk Habib. Aku tidak sekuat yang kamu kira. Tapi begitulah kehidupan. Ketika ada yang menemani seperti berlayar. Menemani dalam setiap perjalanan. Menguatkan dalam setiap badai dan juga ombak. Kita akan kembali sesaat lagi. Hanya di Heart to Heart. Melihat tawamu, mendengar senandungmu, terlihat jelas di mata. Ucapkan terima kasih banyak untuk bintang tamu kita, pasangan suami istri yang sangat luar biasa dan juga yang sedang trending di media sosial. Tapi ingat bahwa tidak ada yang abadi baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ada kata ending dalam kata trending, kita berharap semoga selalu happy ending. Kita akan kembali seperti biasa Sabtu dan Minggu pada pukul 20.30 hanya di Trans TV. Heart to Heart, curahkan isi hatimu.